Shalom teman-teman, apa kabar? Kiranya pada pagi hari yang indah ini teman-teman tetap dalam keadaan luar biasa dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang saya baca, yang akan saya baca dari renungan Mana Sorgawi. Jadi saya harap juga teman-teman bisa terberkati lewat renungan ini, dan mari sama-sama kita membaca renungan ini. Saya harap renungan ini tidak hanya sekedar baca, tidak hanya rutinitas saja, tapi kiranya renungan ini bisa menjadi kekuatan baru bagi teman-teman. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pohon tetangga. Setiap orang percaya pasti mengerti konsep menghasilkan buah di dalam perjalanan kekristenannya. Namun, kebenaran ini seringkali dipraktikkan dengan cara yang salah. Sebagai contoh sederhana, seorang teman mempunyai niat hati yang tulus untuk membimbing orang lain untuk bertumbuh. Perkataan-perkataan yang membangun sering diucapkannya. Namun ada banyak hal di mana orang ini kurang bijak dalam menghadapi sesuatu dan sulit menerima masukan, sehingga saya melihat banyak orang yang tidak suka dengannya daripada yang suka. Situasi seperti ini memberikan pembelajaran rohani bahwa orang ini lebih banyak membuang waktu dan energinya untuk menolong orang lain di dalam menghasilkan buah kekristenan mereka. Namun dia kehilangan banyak waktu untuk mengurus buah kekristenannya sendiri. Bukankah kita banyak menemui model orang seperti ini yang lebih sibuk mengurus pohon tetangga agar berbuah lebih banyak daripada pohon sendiri? Para pelayan Tuhan yang sibuk mengurus kerohanian jemaatnya, namun lalai di dalam menyirami pohon kerohaniannya sendiri. Alhasil, jemaat bertumbuh dan berbuah, sementara para pelayan Tuhan jatuh satu persatu, baik yang ketahuan maupun yang tidak ketahuan. Hal ini layak menjadi the red line atau garis bawah merah yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, agar kita lebih terfokus kepada buah yang kita hasilkan daripada buah yang dihasilkan oleh orang lain yang kita layani. Percayalah, kita dapat lebih dipakai Tuhan dan lebih mampu mengubah dunia di sekitar kita dengan manisnya buah yang kita hasilkan sendiri. Jika setiap orang percaya, berakar dan bertumbuh dalam konsep kebenaran ilahi yang demikian, maka tidak ada lagi orang-orang yang hanya sibuk mengurus kerohanian orang lain. Yesus berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk." Mari kita tidak membuang banyak waktu untuk mengurusi pohon orang lain. Namun sebaliknya, kita lebih terfokus dan menyibukkan diri kita dalam mencangkul, menyiram dan memupuk pohon kerohanian sendiri untuk menghasilkan buah yang lebih hebat, lebih lebat, yang dapat dinikmati dan menjadi berkat rohani bagi orang lain. John Maxwell mengatakan, let them watch you do what they want to become. Artinya, biarlah mereka melihat teladan kita terlebih dahulu untuk apa yang kita akan ajarkan. Ingatlah bahwa usia kita makin bertambah tua, kekuatan makin melemah, dan waktu yang ada semakin singkat. Mari kita menggunakan waktu yang ada untuk lebih terfokus dan mempersiapkan diri berdiri di hadapan Tuhan, guna mempertanggungjawabkan buah-buah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapa, beriku kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghasilkan buah-buah kekristenanku, sehingga akan semakin banyak orang yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ketika diri kita sudah berbuah, maka kita akan lebih mudah untuk mengajari orang lain berbuah. Haleluya. Saya juga rindu membagikan firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat yang ingin bergaul dengan mereka. Kuan-kuanan 24 ayat 11. Ulah menggaindu kalak jahat, ulah kalau pertemani ia. Jadi di sini teman-teman lebih menuju kepada bukannya kita pilih-pilih teman, bukan teman-teman. Tapi firman Tuhan ada katakan, jangan bergaul dengan orang jahat, supaya engkau jangan terbiasa dengan tingkah lakunya dan menjadi jahat. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebenarnya tujuan firman Tuhan. Bukan maksudnya kita memilih-milih teman, teman-teman. Cuman kalau kita bermain dengan api, otomatis kita akan terbakar gitu. Kalau kita bermain dengan orang-orang jahat, kita otomatis akan kena juga, teman-teman. Tapi kalau kita bergaul dengan anak Tuhan yang mengalahkan Tuhan, kita juga akan kecipratan juga gitu, teman-teman. Seperti seorang penjual parfum, kalau kita bergaul dengan dia, otomatis kita akan dapat bau parfum juga sedikit gitu, teman-teman. Ini yang bisa saya bagikan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya teman-teman yang mendengar dan terberkati lewat ini, kiranya Tuhan tetap tumbuhkan iman mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kami tetap fokus pada Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang
seiman Tuhan ya, supaya menambah kekuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat firman-Mu dari mana surgawi yang mengajari kami Tuhan, untuk tidak melihat pohon tetangga, tetapi melihat diri kami terlebih dahulu baru mengoreksi orang lain Tuhan. Yang bisa kami doakan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.